talqin itu mengantarkan suara la ilaha illallah dari mulut diterima oleh telinga, pintunya telinga masuk ke dalam hati, itu sampai kepada Allah. Caranya begitu kata pengarang sahabat. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, caranya satu. Lafaznya la ilaha illallah dengarkan sampai telinga. Kalau sudah sampai telinga masuk ke dalam hati, itu kita sudah sampai kepada Allah. Kiai-kiai Pariwan akhwat thariqah dan nasab dari para pesantren semuanya. Alhamdulillah kita disajikan dengan berbagai ilmu dan juga julebib. Alhamdulillah. Para ikhwan akhwat thariqah dan nasab dari para pesantren semuanya. Alhamdulillah bahwa Kiai Ahmad Tauhirin dan Kiai Nurani diangkat menjadi wakil hakim, nopo sebabnya diangkat jadi wakil hakim. Talqin itu bahasanya nggak usah ribet, kata bahasa apa? Simple. Kalau menurut para ulama kadang-kadang bingung apa mensimpel. Jadi talqin ini banyak versi. Kalau yang saya tangkap, talqin itu menunjukkan jalan pulang kepada Allah. Saya ulangi, talqin itu menunjukkan jalan pulang kita kepada Allah. Kok menunjukkan? Karena talqin itu ada dua, membawa dua. Satu membawa nurnya Allah, dan yang kedua memperkenalkan ruh yang bersifat suci. Nur ini yang membuat jalan menjadi terang. Nur ini yang membuat manusia itu bisa sampai kepada Allah. Nur ini yang menampakkan kita dekat dengan Allah. Tanpa nur ini kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa nur itu. Kata para sahabat, la ilaha illallah. Itu nur. Kenapa kok nur? Bagaimanakah caranya agar la ilaha illallah ini bisa menjadi nur yang menerangi diri kita? Kata para sahabat, tundukkan kepala. Dari pusat ditarik la ilaha illallah. Kenapa kok demikian? Karena nur ini harus menempel kepada jiwa. Apa itu jiwa? Seperti ini ketika Kiai Ustadz Sutikno beliau mengatakan ceramah apa? Dagelan kata Buya Tikno. Ruh kita terbawa kepada Ustadz Sutikno. Ruh kita berkumpul ketika mendengarkan beliau ceramah. Ruh kita semua terpesona, ikut kepada ruhnya Ustadz Sutikno. Tanpa disadari, ini yang menjadi
untuk kita menjadi pegangan bahwa ketika kita terpesona kepada seseorang, maka harus bisa dikendalikan. Kadang-kadang seperti ini, ketika ada si nampak kita terpesona, secara tidak langsung ruh kita ikut kepada beliau. Maka pengersaabah mengatakan, kalau ingin terpesona, kalau ingin diyakini, ikutlah dengan pengersaabah, sehingga ruhnya ikut. Seperti itu. Kalau kita ingin maka la ilaha illallah itu adalah nurnya. Bagaimana cara agar nur ini bisa memancarkan? Dengan 3. Ditarik la ilaha illallah 3 kali. Kalau nur ini sudah 3 kali, sudah menampakkan nur ini sudah meresap dalam diri, sehingga tampak bekas-bekas. Makanya zikirnya harus datar, tidak boleh kanan kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun bisa juga versi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda. Mau versi yang mana? Oh, silahkan. Cuma tidak usah kanan kiri. Jadi enak. Kalau sudah seperti itu, maka akan menjadi nur bekas terasa di dalam jiwa kita. Sehingga kalau nur ini sudah membekas, maka 1 akan menerangi. Yang kedua akan membersihkan. Yang ketiga akan mensucikan. Yang keempat akan membeningkan hati kita. Yang kelima akan menampakkan. Yang keenam akan menunjukkan. Dan yang terakhir akan mengantarkan kita kepada Allah. Lewat apa? Lewat kalimah yang beliau Kiai Waqtal Al-Ustad Ahmad Thohirin minal Mutathohirin. Beliau mengatakan kalimah itu suara. Para sahabat menggunakan suara untuk bisa sampai kepada Allah. Lewatnya mana? Lahiriah, mulut. Ketika zikir la ilaha illallah. Kalau cuma zikir di mulut, kata para sahabat, burung bea pun bisa. Kalau zikir sampai telinga anak kecil pun bisa. Lalu zikir yang bagaimana? Agar tidak dikatakan seperti burung bea, tidak dikatakan seperti anak kecil, yang harus sampai kepada hati, rasa. Kalau hati susah ya rasa. Rasa apa? Enak zikirnya. Kata para sahabat, la ilaha illallah. Kadang-kadang malas imamnya banyak zikir, suwe nemen, kata suwe nemen. Itu tanda hati tidak mau menerima. Itu berarti kita belum sampai kepada Allah. Talqin itu mengantarkan suara la ilaha illallah dari mulut, diterima oleh telinga, pintunya telinga, masuk ke dalam hati. Itu sampai kepada Allah. Caranya begitu, kata pengersaban. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, caranya 1. Lafaznya la ilaha illallah dengarkan sampai telinga. Kalau sudah sampai telinga, masuk ke dalam hati, itu kita sudah sampai kepada Allah. Gampang, ringkas. Saya kok ingin usul kepada Allah, harus la ilaha sampai kepada hati. Begitu juga ketika ada orang mengucapkan salam, jangan hanya sampai di mulut, dijawab di mulut juga, tapi dirasa di hati. Ada kiai assalamualaikum, hatinya menerima, telinga menerima, hati menyaksikan waalaikumsalam. Jadi berkah.
Jadi talqin itu menunjukkan, mengantarkan suara la ilaha illallah. Suara itu adalah kita. Itu ruh sampai ke telinga. Telinga dibuka masuk ke dalam hati. Kalau sudah ke dalam hati, kata pengersa apa? Wukuf. Kalau yang belum talqin, kalau sudah ada rasa enak, pikirnya la ilaha illallah, ada rasa gembira, rasa senang, maka wukuflah, perbanyak wukuf. Dekatkan kita kepada Allah, maka kita akan menerima nurnya. Nah sekarang ruhnya itu kata pengersa apa? Semua ahli tasawuf mengatakan ada di dalam sebelah kiri 2 jari. Itu ruh Quds, ruh yang suci. Kata pengersa apa? Ruh ini ketika di alam lahir sudah berjanji, alastu bi rabbikum siapa? Apakah kamu tidak mengenal Tuhan? Sudah kenal. Kenapa kok ketika di dunia ini kita tidak mengenal? Karena ruh ini ketika dimasukkan ke dalam jasad terpesona. Terpesona oleh siapa? Julaibib. Sehingga lupa dengan Allah, terpesona oleh Kiai Thohirin. Ketika dikenalkan dengan selain Allah, oh ada selain Allah, terpesona. Kepengennya terus meneliti sehingga hati ini lupa dengan Allah. Maka pengersa apa? Mengingatkan dengan talqin itu mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah pada hari-hari di alam lahir. Diingatkan kembali, ini loh kamu pernah ketemu dengan Allah, pernah berjanji dengan Allah, jadi diingatkan. Maka tugas seorang mursyid, satu, menunjukkan jalan pulang. Yang kedua, memperkenalkan Allah yang dari sejak azali alam lahir sampai ke alam dunia, dikenalkan inilah Allahmu. Bukan Allah kita. Kalau Allah kita sudah terkontaminasi dengan berbagai hal, ada uang, ada apa. Kalau Allah yang dibawa oleh Syekh Mursyid langsung dari apa sepuh, apa anom, langsung pada Rasulullah sallallahu. Itu yang perlu kita cari, bukan Allah yang ada di bapak kita, bukan Allah yang ada di ustadz kita, tapi Allah yang dibawa oleh Kanjeng. Maka Allah inilah yang perlu dikenalkan di dalam hati, makanya dimasukkan ke dalam hati. Dikenalkan dengan apa? 24 huruf. Ini dibaca, lidah dibaca dengan keras. Allahu Allah. Yang dibaca adalah lidah. Sekarang mulut ini diam. Yang membaca adalah hati. Kalau hati sudah membaca kalimat itu, tidak boleh dikeluarkan. Tadi suara apa itu? Enggak boleh. Kalau sudah masuk ke dalam hati, tidak boleh keluar. Masuk itu perbendaharaan Bapak tadi simpan sendiri. Karena itu nanti hubungan dengan Allah, berbicara dengan Allah. Ya Allah. Sehingga mendekatkan. Jadi talqin itu ada 21. Memberikan nur yang itu memperkenalkan ruh yang Quds lewat pikir kopi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin pulang, yuk kita pulang. Memang la ilaha illallah. Ketika ingat la ilaha illallah, saya pulang di rumah. La ilaha illallah. Ingat, ya Allah saya pulang. Saya tidak mau kemana-mana. Ketika dikir la ilaha illallah, ya Allah, saya dulu kesana kemari tidak tahu apa-apa. Sekarang saya hanya la ilaha illallah,
Ya Allah, dulu saya pernah sama si A sama si B lupa kepada tapi sekarang saya ingat la ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu masuk ke dalam la ilallah, yang terdengar suara hanya la ilaha illallah. Maka dalam diri kita ini berjuta-juta suara mengalahkan segalanya, maka ditanamkanlah dengan suara jahar sehingga terdengar oleh telinga, didengar oleh hati. Kalau sudah didengar oleh hati, diam, hanya kita dengan Allah. Inilah maksud daripada guru kita untuk memperkenalkan kita agar bisa pulang kepada Allah. Jadi tahu Bapak dan Ibu cara untuk bisa pulang kepada Allah? Di zikir. Kalau zikir la ilaha illallah, tanamkan dalam jiwa, ya Allah saya sudah pulang, saya sudah pulang. Saya sudah pulang ya Allah, saya sudah. Jangan mau kemana-kemana lagi, jangan mau. Ini saja. Semua kita semua diberkahi segalanya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah malam, saya akhiri. Wassalamualaikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai si bagai talqin sampun masuk. Ya. Oke, dulu ya. Alih sajalah. 2 menit, 10 menit. Allahumma shalli ala nabi Muhammadin wa وسلم تسليما وسلم تسليما اللهم صل وعلى وسلم تسليما صلى الله سلام الله على رسول الله صلى